kawan inilah, ketemu lagi sama aku Tika, bersama aku Tika dan ada financial planner kita namanya Gita Argasasmita. Kali ini kita bertemu di inilah podcast dengan tema fenomena pinjol. Ayo ngaku siapa yang udah make pinjol, ayo dibayar jangan enggak. Nah, kita di sini sekarang berdua pakai masker, sudah melakukan protokol kesehatan, kita semua kru sudah pada swab antigen. Jadi sekarang kita ngobrol biar enak Mbak Gita. Kita buka masker dulu ya. Oke. Boleh ya. Gimana Mbak Gita main-main ke inilah.com nih? Tadi jalan ke sini ada macet atau gimana gitu? Enak banget sih. Nggak ada macet, lancar semuanya. Semoga hari ini kita lancar juga ya. Mbak Gita bisa dikasih tahu nggak bagaimana Mbak Gita udah menjadi financial planner, memiliki integritas finansial ya. Nah, seperti apa sih Mbak? Integrita Financial itu berdirinya tahun 2017, sementara aku itu Certified Financial Planner itu di tahun 2012. Yes. Mulai untuk pegang klien itu tahun 2015 waktu itu. Jadi sampai sekarang ya berarti udah berapa tahun tuh, lama ya, cukup lama ya. Di Integrita Financial sendiri kita sih udah pegang banyak personal and family, mungkin udah hitungannya ratusan gitu ya yang ditangani. Nah, bicara dengan finansial ya, sekarang kan lagi maraknya pinjol ya, legal maupun ilegal, yang terdaftar di OJK maupun tidak gitu Mbak. Menurut Mbak gitu, gimana sih sekarang perkembangan pinjol gitu saat ini? Perkembangannya sih luar biasa, luar biasa banyak, berkembang pesat gitu ya. Ini sih karena mungkin ada kemudahan teknologi, terus orang jadi bisa lebih gampang bikin aplikasi. Jadi bikin aplikasi pinjaman sesuatu yang menguntungkan gitu kan. Itu dari segi si pelakunya. Tapi kalau dari segi si konsumennya, si nasabahnya yang pinjam ini juga masyarakat kita kan terbiasa untuk konsumtif, terus kemudian instan, nggak mau untuk berproses dulu. Jadi disinilah pinjaman online lebih gampang untuk tumbuh subur. Dan juga dari masyarakat kita yang banyak banget ini kan Mbak, dari populasi berapa persen sih yang sudah bankable. Nah ini kan sesuatu yang legit banget nih buat perusahaan pinjaman online. Nah kan karena banyak orang sudah memiliki handphone ya, jadi penawaran pinjol itu langsung aja gitu ke setiap individu-individunya ya. Bahkan orang yang belum registrasi ke pinjol pun dia bisa langsung ditawarkan gitu ya. Iya. Ini adalah salah satu ciri si perusahaan pinjaman online ini tidak ilegal. Karena biasanya perusahaan yang tidak ilegal ini pakai offeringnya itu nggak pakai platform publik, tapi langsung ke platform pribadi kayak tadi tuh SMS, WhatsApp, yang paling sering. Terus Mbak, biar kawan inilah tahu nih, apa sih bedanya pinjol legal dan ilegal gitu? Oke, jadi bagaimana membedakannya? Ada dua kan ya, pinjaman online itu bukan nggak boleh, tapi lihat dulu nih apakah dia legal atau enggak. Kalau yang legal itu pasti terdaftar di OJK. Teman-teman bisa lihat daftar fintech itu ada di websitenya OJK. Bisa dibuka dulu, dicek dulu di situ. Tapi kalau misalnya yang ilegal tidak ada. Terus ciri-ciri yang lain juga adalah kalau yang ilegal itu biasanya nggak jelas tuh manajemennya, lokasi kantornya, itu nggak jelas ada di mana. Tapi kalau yang legal itu semua jelas, manajemennya siapa yang punya, kantornya di mana gitu ya. Ada lagi kemudian kalau yang bisa kita rasain langsung, pasti kalau yang ilegal itu gampang banget, instan dapatnya. Tapi kalau yang legal itu kan ada verifikasi data dulu, NPWP, dan nggak serta-merta langsung dicairkan sejumlah dananya. Jadi harus berproses dulu, gitu sih Mbak. Fenomena masyarakat yang tiba-tiba
oke deh gue pakai pinjol aja gitu biar cepet, itu ada tekanan dari ekonomi atau emang sekedar gue pengen membiayai gaya hidup gue, tuh seperti apa sih Mbak yang Mbak lihat dari masyarakat kita gitu? Kita ini kan hidupnya di zaman digital ini serba mudah ya, dan juga semakin mudah untuk belanja. Mau apapun kita bisa langsung. Jadi kita terdistraksi oleh hal-hal yang bikin kita konsumtif. Itu lebih gampang, e-commerce di mana-mana. Jadi pola konsumtif inilah yang bikin sebenarnya banyak teman-teman ini gampang tuh terlilit sama pinjaman online, karena mau belanja di e-commerce tiba-tiba lagi nggak punya uang, bisa kok check out gitu, di situ kan lebih gampang. Terus kemudian nggak bisa beli sesuatu yang mungkin jadi pressure di society-nya. Yang lain udah punya handphone apa, dia belum gitu, sementara tabungan belum ada gitu ya, gaji kayaknya nggak cukup untuk disisa-sisain beli gadget ini. Bisa nih, ada yang instan, bisa langsung cair gitu kan. Jadi kemajuan teknologi itu juga mendukung banget pola konsumtifnya masyarakat. Mbak, ada yang bisa membedakan pinjol ini ilegal atau legal gitu dari tanda-tanda yang harus kita perhatikan gitu? Biasanya kan karena literasi masyarakatnya kan kurang, jadi apa sih yang harus mereka tahu gitu, tanda-tandanya gitu, yang harus seperti logo-logo atau apa gitu yang harus mereka tahu? Pasti yang pertama screening dari diri sendiri dulu ya, apakah kebutuhan ini mepet banget harus pinjem gitu ya, ada alternatif lain nggak sih yang bisa dilakukan dulu, nggak minjem dulu deh gitu, apakah nambah pendapatan ataukah ngencengin ikat pinggang supaya cash flow-nya bisa lebih longgar gitu. Terus kemudian nggak semua ketika memang harus minjem, ternyata teman-teman juga harus tahu bahwa pinjaman online yang masukin logo OJK itu nggak semuanya benar-benar bahwa dia tuh ada di bawah pengawasan OJK. Cek dulu ke websitenya apakah benar pinjaman online ini memang di bawah pengawasan OJK. Kalau misalnya enggak, ya lebih baik jangan, karena resikonya terlalu tinggi. Dari segi resiko bunganya itu tinggi banget, jauh di atas pinjaman online yang legal. Terus kemudian dari segi keamanan data kita dan juga nanti resiko dari nama baik kita, ketika misalnya ada resiko bahwa kita bakalan telat bayarnya gitu ya, gitu sih Mbak. Nah, kawan inilah udah tahu kan beberapa bedanya pinjol legal dan ilegal. Jangan sampai kita terjerat, apalagi masuk ke dalam jeratan hutang yang nggak bisa dibayar gitu. Nah, segmen 1 kita udah selesai. Nanti seperti apa selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu saja. Jadi Mbak, agar kita tidak terjerat dalam pusaran, karena kita nggak terliterasi dari kecil tentang rencana keuangan, tentang lebih banyak kita terliterasi untuk berbelanja dibandingkan untuk dijadikan nanti jaminan juga buat mereka gitu. Tapi kalau